Biasanya sangat berbeda ya kalau dari yang ngaku-ngaku mualaf dari Kristen katanya mendapat hidayah masuk Islam. Nah, biasanya kesaksian keterangan-keterangan mereka dari ujung satu ke ujung yang berikutnya itu mutar-mutar tidak ada yang sejalan ya. Aku menyatakan berpindah keyakinan dari Kristen Advent menjadi penganut agama Islam hanya semata-mata mengharapkan ridho ya Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah proses persahadatan ya, dan juga cerita lengkap asal saudara Kanza ini sebelum memeluk agama Islam ya. Dan dia sendiri adalah mantan seorang misionaris Kristen. Juga dia tidak terpengaruh dengan begitu banyaknya video Yusuf Manubulu ya, yang mencoba menampilkan para murtadin odong-odong yang sering kita lihat cerita mereka terkesan dibuat-buat dan mengada-ada, dan tentunya sangat berbeda dengan kisah yang akan disampaikan oleh saudara Kanza ini. Nah, bagaimana video selengkapnya kita akan saksikan bersama. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan di-share. Begitu juga kita dukung channel-channel Islam lainnya untuk terus mensiarkan Islam guna membenteng umat dari upaya pemurtadan dan penangkalan akidah umat muslim. Nah, tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Nah, biasanya sangat berbeda ya kalau dari yang ngaku-ngaku mualaf dari Kristen katanya mendapat hidayah masuk Islam. Nah, biasanya kesaksian keterangan-keterangan mereka dari ujung satu ke ujung yang berikutnya itu mutar-mutar tidak ada yang sejalan ya. Diam-diam baik. Semua itu adalah kebohongan ya. Memang sungguh aneh ya Yusuf Manubulu ini yang terus berusaha memutarbalikkan fakta serta realita yang ada ya. Dia menuduh para mu'alaf itu rata-rata berbohong dan tidak mempunyai dasar sama sekali. Sementara dia mengatakan para murtadin odong-odong yang ditampilkannya itulah yang benar. Nah, ini adalah pembodohan atau pembohongan yang dilakukan Yusuf Manubulu ya. Karena selama ini kita bisa saksikan dan buktikan sendiri bagaimana proses dari seorang mu'alaf ya, itu sangat jelas berdasarkan logika, berdasarkan data ya, yang tidak dibuat-buat ataupun berdasarkan halusinasi atau mimpi ya. Berbeda dengan para murtadin odong-odong yang ceritanya sangat tidak bisa kita terima dengan akal pikiran kita. Dan kebanyakan dasar yang mereka jadikan adalah mimpi atau supranatural ya, yang tidak bisa dibuktikan secara real. Bagaimana hal itu untuk meyakinkan seseorang ya, kalau tidak bisa membuktikannya.
Nah, selanjutnya kita akan dengarkan pengakuan dari mantan misionaris Kristen saudari Kanza yang kemudian dengan mantap memeluk agama Islam, tentunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya juga akan langsung melakukan persyahadatan dipimpin oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Arifin Samsul Nababan. Oke, kita simak videonya. Sekarang kita saksikan dulu pensyahadatannya. Pensyahadatan saudari kita Sarah. Namanya udah Sarah, udah nama Islam ini. Ya, maju ke depan Sarah sini. Ya, akhirnya dapat hidayah juga ya. Ya. Baik ibu-ibu, sebentar ya kita saksikan pensyahadatan saudari kita Sarah. Silakan dipegang mic-nya Sarah. Iya. Sarah, coba sebutkan nama lengkapnya. Nama lengkap Sarah siapa? Jangan terhalang ini mic-nya, mic, jangan di belakang mic-nya. Satu mic, ya. Nama lengkapnya? Nama lengkap Sarah? Sarah Sabatin. Sarah Sabatin Simanjuntak. Sarah Sabatin Simanjuntak. Tempat tanggal lahir? Tempat tanggal Medan. Amrul, tolong ambil live streaming pakai ini. Live streaming ya. Coba dari videonya, coba. Ya, tanggal lahirnya? Tanggal 2 bulan 12 Tahun? 1996. 96. Oke. Pendidikan terakhir? Pendidikan terakhir SMK. SMK. Terus mengikuti pelatihan misionaris. Berjalan berapa bulan itu? Lebih kurang 4. Ya. 2 tahunan ya. Sejak dari SMA, SMK sudah ikut pelatihan menjadi misionaris. Oke, berapa orang bersaudara? 4 orang. Sarah anak yang tertua. Alhamdulillah. Saat ini agamanya apa? Apa agama sekarang? Advent ya. Oke. Tentu ini satu peristiwa yang dahsyat ya bagi Sarah. Bermalam di asrama putri Andaba Center beberapa malam, mungkin boleh jadi ada suasana kebatinan yang berbeda ketika di asrama kependetaan kemarin. Boleh diceritakan sedikit bagaimana kesan-kesan tinggal di sini sampai kemudian menyatakan ingin masuk Islam kapan? Tadi malam apa hari ini? Tadi malam menyatakan ingin masuk Islam. Oke, boleh ceritakan sedikit? Saya bisa masuk Islam karena ada satu pahaman yang saya dapatkan, dan ya, mungkin saya juga harus belajar untuk itu, dan juga bagaimana kalau apa yang saya dapatkan dari Alkitab itu bukan sekedar untuk mempelajari orang lain, tapi itu memang mempelajari untuk diri saya sendiri khususnya, dan juga bagaimana pemahaman yang saya dapatkan dari ayat arti dari Islam itu sendiri. Iya. Dan juga ya firman itu tidak berubah, dan bagaimana untuk saya Ya, ada baterainya kali ya? Iya, sinyalnya ya. Oke. Kalaupun memang belajar bagaimana jadi anak wanita soleh yang sebelumnya saya mengikuti misionaris, walaupun saya masih ada yang saya dapatkan, tapi di sini melihat kita, bagaimana saya melihat juga wanita-wanita yang Muslimah. belajar untuk bagaimana wanita soleh itu, saya juga berusaha untuk belajar untuk seperti itu.
Subhanallah. Jadi sudah tersentuh hatinya dengan melihat para mualaf di sini berubah menjadi anak yang soleha, gitu ya? Iya, alhamdulillah. Saya belum sempat banyak berdialog dengan dia karena baru pulang dari Eropa kemarin, tapi sempat 1 jam lah jumpa dengan dia. Saya tanya, tapi ketika itu dia belum ada terbuka pintu hatinya. Tapi saya terkejut tadi malam, tadi pagi Ustaz Idam beritahu saya bahwa Sarah akan masuk Islam pagi ini. Alhamdulillah. Artinya ini hidayah yang luar biasa yang Sarah harus tahu. Hidayah tapi petunjuk. Petunjuk hati kita digerakkan Allah untuk menerima kebenaran Islam itu. Ini adalah hadiah dari Allah. Ya, Allah tidak berikan kepada setiap manusia ini. Itu hanya manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Sarah dalam hal ini adalah hamba Allah yang mendapatkan pilihan, mendapatkan petunjuk dari Allah. Tidak semua orang diberikan itu. Allah menegaskan dalam Al-Quran, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kalau Tuhanmu mau, bisa saja seluruh umat manusia dijadikan berislam. Kalau Allah mau, ya bisa nggak? Bisa kalau Allah mau. Tapi Allah nggak mau. Allah nggak menghendaki semua manusia seperti ini. Kenapa? Itu pemaksaan. Dan Allah berikan kemerdekaan. Allah berikan kebebasan kepada setiap pribadi manusia untuk menentukan keyakinan dan agamanya masing-masing. Yang pasti Allah sudah tunjukkan, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan ya Muhammad, kata Allah, kebenaran itu datang dari Tuhanmu, ya. Jadi kebenaran datang dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min, maka siapa yang hendak beriman silakan dia beriman. Wa man syaa'a falyakfur, dan barang siapa yang hendak kafir silakan dia kafir. Jadi ini hak memilih itu kita yang menentukan. Bahwa kita menjadi orang Batak, menjadi orang Cina, menjadi orang Jawa, menjadi orang Ambon, menjadi orang Amerika, itu bukan pilihan. Itu bukan pilihan. Itu takdir Allah, betul? Tapi kita akan menjadi Kristen, menjadi Islam, menjadi Yahudi, menjadi penganut agama Hindu juga, itu pilihan kita. Ya, saya ulangi. Menjadi orang Batak, menjadi orang Cina, menjadi orang Jawa, menjadi orang Ambon, itu bukan pilihan kita. Itu takdir Allah. Tapi menjadi Islam, menjadi Kristen, menjadi Hindu, menjadi Buddha, itu pilihan kita. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu lahir fitrah, bersih, Islam. Cuma fa'abawahu yuhawidanihi, lingkungan orang tuanya lah yang membentuk si anak ini menjadi penganut agama Yahudi, awi Nasrani atau Nasrani, awi Majisani atau menjadi penganut agama Majusi. Berarti itu pilihan, betul? Menjadi Islam atau agama lain itu pilihan. Tapi menjadi Batak, menjadi Sunda, menjadi Jawa itu bukan pilihan. Itu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Allah berikan kecerdasan akal kepada Sarah sehingga sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nanti untuk pendalamannya besok-besok saya akan kasih ilmu sama Sarah, ya. Mana perbedaan yang signifikannya antara Islam dan Kristen, itu memang jauh, ya. Di Kristen Tuhannya bukan Allah. Tuhan Kristen siapa? Tuhannya adalah Yesus. Yesus itu lahir, Yesus itu manusia, Yesus itu makhluk. Bukan sekarang Sarah menjadi Muslim akan memilih menjadi penyembah yang sesungguhnya. Sarah masuk Islam itu syaratnya tidak pakai uang. Ya, syaratnya cuma 2. Yang pertama, Sarah harus meyakini dulu kebenaran Islam. Sarah sudah yakin belum Islam benar? Ya, Islam agama yang benar, sudah yakin belum? Amin. Yang saya pahami juga bahwa tidak seorang pun yang dapat melihat Allah
harus meyakini dulu. Jadi bukan persoalan mengucap apa itu urusan nomor 2 itu. Karena tidak boleh orang pindah agama kalau belum yakin. Ya, jadi harus yakin dulu. Sarah yakin nggak Islam agama yang benar? Karena nggak boleh punya keyakinan ganda. Ketika Sarah menyatakan ingin masuk Islam, wajib Sarah meyakini Islam satu-satunya yang benar. Otomatis agama sebelumnya tidak benar. Kalau masih gamang, masih bimbang, jangan dulu. Nah, jadi pertanyaan saya, Sarah sudah yakin belum 100% Islam agama yang benar dan agama yang dulu salah? Yang dulu? Oke. Itu yang paling penting, alhamdulillah ya. Karena tidak boleh ada punya keyakinan ganda. Nanti itu namanya Krislam nanti. Kristen Islam, ya kan? Nggak boleh kaki kita satu di Islam, satu di Kristen, nggak boleh. Jadi total. Islam total, Kristen total, nggak boleh ganda. Sebab itu bukan kayak pakaian. Kalau pakaian bisa gonta-ganti, urusan ini ganti ini gitu kan. Tapi kalau agama ini itu prinsip. Jadi sudah yakin Islam agama yang benar. Oke, itu dulu yang pertama. Baru yang kedua, syarat masuk Islam harus membuat sebuah persaksian. Ya, membuat persaksian, bikin pernyataan dengan mengucapkan namanya 2 kalimat syahadat. Apa itu 2 kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah sempat diajari belum? Belum ya? Nah, ini baru pertama ya. Nah, coba ikuti dulu, saya latihan dulu. Tapi sudah yakin ya? Sudah yakin Islam yang benar ya? Apa nunggu dulu saya gurukan lagi atau sekarang? Disyaratkan? Sekarang? Oke. Sudah siap sekarang ya? Tidak ada ragu kan? Oke, coba latihan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Isa Abdullahi wa Rasuluh wa anna al-jannata haq wa anna an-nara haq wa anna Allah yab'atu man fil kubur. Ya, artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang aku sembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan aku bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan utusannya, dan aku bersaksi sesungguhnya surga itu benar, neraka itu benar, dan sesungguhnya Allah pasti membangkitkan semua manusia dari dalam kuburnya. Nah, itu yang harus ucapkan sekarang. Kalau sudah siap nanti mengikuti saya ya, gampang kok, jangan dimatikan ya, jangan dimatikan di oke. Volume. Iya, jangan dimatikan ya. Bisa didang. Iya. Bisa didang. Bagaimana? Kok agak gemetar? Takut atau grogi atau gimana? Sudah siap? Sudah siap belum? Volume. Kalau sudah siap, ibu-ibu, bapak-bapak, kita saksikan sekarang pensyahadatan saudari kita Sarah. Sarah, tundukkan pandangan. Saya minta Sarah konsentrasi penuh, fokus antara pikiran, hati, dan ucapan nanti menyatu. Yang lain jangan ngomong dulu. Anak-anak santri jangan ngomong dulu. Kita saksikan ini konsentrasi penuh. Sebelum Sarah berikrar mengikuti saya, sekarang Sarah coba berdialog dengan Allah dari hati yang paling dalam. Dari hati Sarah yang paling dalam, dialog dengan Allah. Ucapkan dalam hatimu kepada Allah, ya Allah, terima kasih banyak ya Allah, Engkau telah pilih aku menjadi hamba-Mu yang beriman. Engkau telah keluarkan aku dari kesesatan menuju kebenaran. Engkau telah keluarkan aku dari kegelapan menuju cahaya Islam. Engkau telah keluarkan aku dari kesyirikan, menyekutukan Engkau, menjadi orang yang bertauhid, mengesahkan Engkau. Tidak semua manusia Engkau berikan, tapi hanya orang yang beriman kepada Engkau.
hidayah Islam ini. Dan aku bukan siapa-siapa. Aku bukan orang hebat. Aku bukan orang terkenal. Aku bukan orang kaya. Aku bukan orang yang besar. Aku adalah orang yang kecil. Hamba-Mu yang dhaif, yang lemah. Tapi Engkau pilih aku menjadi orang yang beriman. Terima kasih banyak ya Allah. Kuatkan iman Islamku nanti. Dan bimbing aku supaya istiqomah dalam Islam. Dan aku bertekad ya Allah, agar aku kelak menjadi juru dakwah agama-Mu yang akan mensiarkan agama-Mu kepada seluruh manusia, agar mereka beriman kepada agama-Mu. Sarah, tundukkan pandangan-Mu, niat, pasang niat-Mu dalam hati, niat dalam hati, ya Allah, sejak detik ini, saat ini, aku menyatakan berpindah keyakinan dari Kristen Advent menjadi penganut agama Islam, hanya semata-mata mengharapkan ridho-Mu ya Allah, dan karena petunjuk-Mu. Sudah siap, Sarah? Sudah siap? Jika konsentrasi, jangan ada pikiran yang lain. Apa yang saya ucapkan nanti tegas, keluarkan energimu ya. Pakai energi, pakai kekuatan. Coba latih dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dari hatimu yang paling dalam. Ya, dari hatimu yang paling dalam ada tekanan suara bahwa engkau adalah sungguh-sungguh dalam beriman ini. Pikiranmu satukan dengan hatimu. Ini adalah sebuah anugerah yang paling mahal dalam hidup kita. Tidak ada harta yang paling mahal selain daripada iman dan Islam ini. Inilah harta yang paling mahal, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh berbahagia Sarah, beruntung Sarah hari ini menyatakan diri masuk agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sayang dengan Sarah. Maka ikuti saya Sarah. Ya, konsentrasi, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hatimu yang paling dalam. Itu Sarah belum mengeluarkan energimu. Coba satukan hatimu. Hatimu dan pikiranmu. Sudah pasang niat? Katakan kepada Allah, ya Allah, titik ini saya menyatakan pindah agama dari agama Kristen Advent menjadi penganut agama Islam karena ridho-Mu ya Allah. Konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Muhammadar. Rasulullah. Wa asyhadu. Anna. Isa. Abdullahi. Wa rasuluh. Wa anna al-jannata. Haq. Wa anna an-nara. Haq. Wa anna Allah. Yab'athu. Man fil qubur. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang aku sembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Isa itu hamba Allah dan Rasulnya, dan aku bersaksi sesungguhnya surga itu benar, neraka itu benar, dan sesungguhnya Allah pasti membangkitkan seluruh manusia pada hari kiamat nanti dari dalam kuburnya. Alhamdulillah. Gimana Sarah rasanya? Sudah? Sudah mantap? Alhamdulillah. Selamat, peluk ayahnya. Ya. Ya. Peluk ayahnya, ucapin selamat. Ya. Ini hidayah yang luar biasa kepada Sarah. Ya. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islamnya. Ya. Ya. Sarah, saya berikan kabar gembira kepada Sarah sekarang. Saya berikan kabar gembira, Sarah. Alhamdulillah, beberapa detik yang lalu setelah Sarah mengikrarkan 2 kalimat syahadat,
dengan sebuah keyakinan agama Islam yang benar. Maka kalau itu diyakini dengan sebenar-benarnya dan mengamalkan Islam ini, maka saya kasih kabar gembira kepada Sarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghapus dosamu yang lalu. Amin. Alhamdulillah. Jadi hari ini ibu-ibu, Sarah adalah orang yang paling bersih di antara kita. Dengan catatan Sarah yakin dengan kebenaran Islam dan mengamalkan Islam itu secara konsisten. Kemudian Sarah, karena namamu sudah nama Islam, saya tidak usah rubah lagi namanya, sudah bagus itu Sarah. Jadi namanya tetap Sarah ya. Sarah itu adalah istri pertama Nabi Ibrahim ya. Kemudian Sarah, apa hak dan kewajibanmu dalam Islam itu sama seperti hak dan kewajiban semua pada muslim umumnya. Mulai hari ini Sarah, coba konsentrasi. Mulai hari ini Sarah sudah wajib melakukan sholat 5 waktu sehari semalam. Nanti belajar. Kemudian sebentar lagi Ramadan, kita wajib berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan karena Allah. Dan nanti kalau ada sudah punya kerjaan, wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari harta yang net. Kemudian kalau di musim haji, wajib Sarah melakukan haji sekali dalam seumur hidup. Itulah kewajiban-kewajiban. Dan Sarah wajib juga menuntut ilmu dalam Islam ini. Ya. Jadi kami juga wajib menutup aurat. Ini sudah tutup aurat, sudah syar'i, alhamdulillah. Jangan lepas lagi, seperti ini selamanya. Ya. Dan nanti insya Allah akan kita belikan lagi. Kalau ibu-ibu mau sodakoh nanti jilbab-jilbab atau pakaian-pakaian muslimah silahkan ya. Karena orang begini lebih berhak, lebih besar pahalanya kalau kita bersodakoh kepada orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kami ucapkan selamat kepada Sarah ya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah saksikan bersama ya bagaimana proses persyahadatan saudari Kanza ini, dan juga dia sudah menjelaskan latar belakang perjalanan dia untuk menjadi seorang mu'alaf. Dan ini sebagai bukti ya bahwa bagaimanapun usaha para oten-oten untuk memurtadkan atau menghambat orang menjadi seorang mu'alaf itu tidak akan bisa ya. Dan ini dibuktikan semakin banyaknya para mu'alafah dan mu'alaf yang memeluk agama Islam berdasarkan akal yang benar-benar mereka pergunakan untuk berpikir mencari kebenaran itu sendiri. Dan kita sebagai umat muslim tentunya akan terus mendoakan para mu'alaf dan mu'alafah ini tetap istiqomah ya di dalam keimanan Islamnya. Dan juga kita mendoakan untuk Ustadz kita, Ustadz Nababan, supaya terus menyampaikan kebenaran Islam dan semakin banyak orang yang menjadi mu'alaf ya atas bimbingan beliau. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini bisa menambah keimanan kita sebagai umat muslim, dan bagi kaum oten supaya ini menjadi bahan pikiran dan renungan untuk mereka berpikir ulang ya, supaya mereka juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada salah itu dari saya. Kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.